Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda kelas 4. Jumpa lagi dengan Ustazah Dina. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, berdoa dulu yuk. Pada kesempatan ini, kita belajar IPA, tema 7, subtema 1. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Lantas materi apa ya yang seru-seruan kita pelajari kali ini? Ini dia, gaya. Gaya di sini tidak ada kaitannya dengan gaya penampilan seseorang atau pose ketika akan difoto. Yang dimaksud gaya di sini, kita akan belajar macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda serta pemanfaatan gaya otot. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Sebelumnya, cermati dulu gambar berikut ini. Kita fokus pada apa yang dilakukan oleh dua anak laki-laki pada gambar tersebut. Nah, sudah tahu kan? Ya, anak yang pakai celana ungu sedang menarik meja, sedangkan yang memakai celana kuning sedang mendorong meja. Itu terkait dengan pengertian gaya. Kalau begitu, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya dapat menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Macam-macam gaya, otot listrik gesek, gravitasi dan magnet. Gimana? Mudah ya mengingatnya? Agar lebih paham tentang gaya, simak terus yang berikut ini. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan terhadap benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sampingnya. Kita lanjut ke gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena adanya aliran muatan listrik. Pada gambar tersebut, kita melihat ada penggaris dan sisir yang bisa menarik serpihan-serpihan kertas setelah digosokkan ke rambut sehingga menjadi bermuatan listrik. Next, ke gaya gesek. Gaya ini ditimbulkan karena dua benda saling bersentuhan. Pada gambar tersebut, kita melihat adanya rem sepeda yang bekerja sehingga akan menghentikan sepeda. Gaya yang satu ini juga sangat akrab dengan kita, sampai kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, gaya gravitasi. Gaya ini timbul karena adanya tarikan bumi. Misalnya, buah apel, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Kemudian jika kita coba melemparkan benda ke atas, pasti akan kembali ke bawah atau ke tanah karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Bicara tentang gravitasi, kita pasti ingat dengan tokoh yang satu ini. Yuk, yang sudah kenal boleh senyum-senyum ya. Beliau adalah Sir Isaac Newton, salah seorang ilmuwan yang salah satu jasanya adalah menemukan hukum gravitasi. Gaya yang satu ini pasti sudah banyak dikenal. Ya, gaya magnet, yaitu gaya yang terjadi karena tarikan atau dorongan dari magnet. Pada gambar tersebut, magnet bisa menarik paku-paku yang ada di sekitarnya. Sekarang kita lanjut pada serunya memahami pengaruh gaya. Gaya yang diberikan kepada benda atau objek mengakibatkan berbagai perubahan pada benda yang diam, pada benda yang bergerak, kemudian pada bentuk benda dan juga bisa berpengaruh pada arah benda. Yuk simak gambar berikut yang merupakan contoh
pengaruh gaya terhadap benda. Pasti semuanya sudah akrab ya dengan kegiatan tersebut. Sekarang kita lihat lebih detail yuk. Pada benda diam, pengaruh gaya akan menjadikannya bergerak. Pada benda bergerak, pengaruh gaya akan menyebabkan benda tersebut diam atau bergerak semakin cepat. Masih tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pada beberapa benda, ketika dikenai gaya, bentuknya akan bisa berubah. Misalnya, pada tanah liat akan bisa dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Kemudian pada botol kosong yang diinjak akan berubah bentuk menjadi gepeng dan sebagainya. Nah, karena pengaruh gaya juga, sebuah benda akan bisa berubah arah. Misalnya terjadi pada bola yang dipukul atau bola yang ditendang mengenai tembok ataupun permukaan keras lainnya, maka akan memantul kembali. Tampilan yang Ananda lihat merupakan kesimpulan dari pengaruh gaya terhadap benda. Mudah ya untuk dipahami. Alhamdulillah. Ustazah yakin Anda semua sudah memahami ya tentang gaya. Dengan demikian, usai sudah pertemuan kita untuk materi kali ini, Ustazah berharap yang kita pelajari, yang kita bicarakan semuanya bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.